Bab 2528 Eternal Abadi. Di atas Tuan Maha Tinggi. Terobosan Eka Dao mengejutkan seluruh dunia tengah. Ketahuilah, saat ini Master Dunia Tengah hanya Tuan Maha Tinggi, dan sekarang Eka Dao telah mencapai di atas Tuan Maha Tinggi. Sekarang Eka Dao adalah Tuan Maha Tinggi. Di dalam ruang buku, wajah Mela yang sangat jelek. Sialan. Kenapa Eka Dao ini menjadi semakin kuat? Saat ini, Xiaonomu dan Gunolan muncul di depan pintu ruang buku, dan mereka menatap Eka Dao, ragu untuk berbicara. Sebenarnya, mereka ingin bertanya bagaimana Eka Dao bisa menerobos, tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya agak tidak sopan untuk bertanya. Eka Dao saat ini tidak setingkat dengan mereka. Saat ini, Gunolan tiba-tiba berkata, "Tuan Maha Tinggi Eka." Ngomong-ngomong, dia tiba-tiba tersenyum pahit. Eka Dao saat ini telah melampaui Tuan Maha Tinggi, dan sepertinya agak tidak pantas memanggilnya Tuan Maha Tinggi lagi. Eka Dao mengabaikan Gunolan, dia hanya menatap Mela yang di dalam ruang buku. Gunolan tiba-tiba bertanya lagi, "Tuan Maha Tinggi Eka, dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu mematahkan larangan di ruangan ini?" Eka Dao menggelengkan kepalanya. Melihat ini, ekspresi Gunolan dan Xiaonomu menjadi serius. Bahkan Tuan Maha Tinggi tidak bisa melanggar larangan ini. Seberapa menakutkankah ketua pavilion yang misterius itu? Saat itu, Arlo datang ke sisi mereka bertiga. Arlo membungkuk sedikit ke Eka Dao, "Tuan Maha Tinggi Eka." Eka Dao tetap tanpa ekspresi, apakah ada cara untuk mengeluarkannya? Arlo ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak ada." Setelah mendengarnya, mata Mela yang berbinar di ruang buku. Eka Dao bertiga mengerutkan kening. Arlo tersenyum kecut. Ketua pavilion pernah berkata bahwa tidak seorang pun di pavilion Xianbao yang diizinkan memasuki ruangan ini. Aku tidak berani menentang kata-kata ketua pavilion. Kali ini, Mela yang di ruang buku tiba-tiba tertawa dan berkata, "Ketua Yu, itu salah." Arlo menatap Mela yang tersenyum dan berkata, "Setahu aku, adikku adalah tamu VVIP pavilion Xianbao. Dan menurut peraturan pavilion Xianbao, kalian harus melindunginya, tapi kalian bukan hanya tidak melindunginya, tapi juga membantu orang luar menghadapinya." "Cekak, Ketua Yu, kamu melakukan ini, apa kamu tidak takut ketua pavilion akan menyelesaikan perhitungan denganmu?" Arlo berkata sambil tersenyum, "Nona, menurut peraturan pavilion, kami memang harus melindungi Tuan Muda Ye, tapi kamu harus mampu melakukannya. Tuan Muda Ye telah memprovokasi lawan yang begitu kuat, pavilion Xianbao benar-benar tidak berdaya." Mela yang tersenyum kecil, "Ketua Yu, adikku memiliki token Ling Xuantian, dan kudengar token ini tidak tersedia untuk orang biasa, itu harus diakui oleh token Ling Xuantian, kan?" Arlo menatap Mela "Ya." Mela yang berkedip dan berhenti berbicara. Arlo berkata dengan suara yang dalam, "Nona, tolong tinggalkan pavilion Xianbao." Mela yang tertawa dan berkata, "Aku tidak mau." Arlo sedikit mengernyit, "Nona, ini tempat pavilion Xianbao." Mela yang mengangkat bahu, "Aku tidak akan pergi." Setelah mendengarnya, wajah Arlo tiba-tiba menjadi muram. "Nona, apakah menurutmu kalau kamu tidak pergi, aku tidak berdaya denganmu?" Mela yang langsung waspada. Arlo tiba-tiba berkata, "Ada batasan di ruangan ini, yang akan menekan basis kultivasi. Kami ditekan, Nona, bukankah kamu juga ditekan?" Setelah mendengarnya, wajah Mela yang muram. Memang, dia sekarang juga ditekan basis kultivasinya. Tiba-tiba Arlo berkata, "Pelayan." Suara itu terdengar, 10 orang muncul di lapangan. Arlo memandang Mela yang, basis kultivasi semua orang ditekan,
jadi bersaing saja jumlah orang. Seperti yang dia katakan, orang-orang di belakangnya hendak memasuki ruang buku. Saat ini, Eka Dao di samping menggelengkan kepalanya. Arlo dan yang lainnya memandang ke arah Eka Dao. Eka Dao berkata dengan lembut, "Jangan menyinggung ketua paviliun ini." Di samping, Xienomu ragu untuk berbicara. Gunolan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Mahatinggi Eka, penundaan jangka panjang akan menyebabkan perubahan." Eka Dao terdiam. Bahkan dia sedikit takut dengan ketua paviliun yang misterius ini. Dia menerobos begitu saja karena kesaktian tangan ruang waktu dari ketua paviliun. Tapi sekarang, setelah dia menerobos, dia merasa jalan ruang waktu menjadi lebih misterius. Saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di samping Melayang. Melihat Mileye, Eka Dao dan yang lainnya tercengang. Sekarang aura Mileye berbeda. Melayang menatap Mileye, "Adik." Pada saat ini, Eka Dao di kejauhan tiba-tiba berkata, "Eternal." Berbicara tentang ini, dia sedikit mengernyit, "Semi Tuan Mahatinggi." Semi Tuan Mahatinggi. Setelah mendengarnya, Xienomu dan yang lainnya di samping semuanya tercengang. Orang ini Semi Tuan Mahatinggi. Mileye menatap Eka Dao, "Ganti tempat." Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Eka Dao segera menghilang, dan setelah beberapa saat, keduanya sampai ke ruang waktu Star Territory yang tidak diketahui dan misterius. Star Territory itu dalam dan tanpa batas, dan sekelilingnya sunyi senyap. Eka Dao menatap Mileye, cukup terkejut di dalam hatinya. Saat ini tidak hanya tubuh fisiknya Mileye telah pulih, bahkan telah mencapai batasnya sendiri, batas sebenarnya dari tubuh fisik eternal. Tidak hanya itu, jiwa spiritual pun telah mencapai batasnya, hanya kesungguhan tekad yang sedikit lemah. Bagaimana dia melakukannya? Dalam waktu yang singkat. Saat ini, Mela yang muncul di samping Mileye, dia berkata dengan suara yang dalam, "Adik, aku punya kabar buruk untukmu, wanita ini telah membuat terobosan." Terobosan. Setelah mendengarnya, Mileye menoleh ke arah Melayang, "Apakah kamu bercanda?" Melayang menggeleng, "Tidak. Dia baru saja menerobos. Dia sekarang berada di atas Tuan Mahatinggi." Mileye terdiam. Sialan. Wanita ini benar-benar menerobos. Tapi jadi apa? Bukankah itu bagus? Itulah yang membuatnya menarik. Mileye menatap Eka Dao, telapak tangannya terentang, dan dalam sekejap, tangannya memadat menjadi pedang. Pedang biru gaib. Bukan pedang biru gaib yang asli, tapi pedang biru gaib yang dibentuk oleh hatinya, sama seperti pedang biru gaib. Eka Dao menatap Mileye, "Tanpa pedang itu, kamu bukan tandinganku." Mileye berkata dengan muram, "Aku ingin mencoba." Bang! Suara itu terdengar, dan tubuh fisik Mileye segera mulai terbakar. Membakar alam tubuh fisik eternal yang maksimal. Saat ini, aura Mileye tiba-tiba meroket. Tapi belum selesai, setelah tubuh fisiknya terbakar, darah di tubuh Mileye langsung mendidih, lalu terbakar. Bakar garis darah. Bang! Pada saat ini, aura di tubuh Mileye langsung melonjak lagi. Star Territory dalam jarak ratusan ribu mil segera mendidih. Tapi, ini belum berakhir. Setelah membakar garis darah, Mileye langsung mulai membakar jiwanya. Bang! Pada saat ini, Star Territory dalam jarak 1 juta mil langsung terbakar, lalu mulai musnah. Melihat adegan ini, ekspresi Xienomu dan Gunolan menjadi sangat serius. Sialan. Orang ini berjuang terlalu keras. Langsung bakar jiwa, tubuh fisik dan garis darah. Ini bermain dengan nyawa. Melayang yang berada tidak jauh dari Mileye juga tercengang.
Dia tidak menyangka Mileye akan memainkan permainan ini begitu dia keluar, tapi kemudian dia berpikir bahwa kalau Mileye tidak melakukan ini, bagaimana dia bisa menjadi lawan Eka Dao? Tahukah kamu, ketika Eka Dao tidak menerobos sebelumnya, Mileye dipukuli, apalagi sekarang dia telah menerobos. Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Menara kecil berkata dengan suara berat, "Majikan muda, biarkan aku berjuang berdampingan denganmu." Mileye tersenyum kecil, lalu meletakkan menara kecil itu ke tangan Melayang, memandang Melayang dan berkata dengan lembut, "Kakak, kalau aku mati dalam pertempuran, apakah menurutmu ayah akan sedih?" Melayang sedikit gemetar, "Pasti." Mileye menoleh untuk melihat Eka Dao di kejauhan, dan tersenyum tipis, "Aku tidak pernah membencinya. Harimau tidak akan punya anak anjing. Aku tidak akan mempermalukannya." Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Jelek. Cahaya pedang merobek medan. Pada saat ini, ribuan galaksi mulai musnah. Pedang terkuat Mileye. Pedang ini, dia benar-benar melakukan yang terbaik. Pedang ini melupakan hidup dan mati. Dia tahu bahwa menghadapi Eka Dao yang telah menerobos, dia mungkin hanya memiliki satu tembakan. Kalau tidak berhasil, dia akan mati. Melihat serangan pedang mengerikan Mileye, Gunolan dan Xieno Mu saling memandang di kejauhan, keduanya terkejut. Pedang ini terlalu menakutkan. Pedang ini telah melampaui semi Tuan Mahatinggi. Tidak, ini lebih mengerikan dari Tuan Mahatinggi. Keduanya merasa sedikit berdebar saat ini, karena mereka tidak yakin mampu menerima pedang yang menakutkan ini. Kekuatan orang ini telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Di kejauhan, Eka Dao menyaksikan serangan pedang yang mengerikan itu dengan ekspresi kosong di wajahnya. Di mata semua orang, Eka Dao maju selangkah, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan detik berikutnya, dia meninju tanpa batas. Itu adalah pukulan biasa, tapi mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Saat pukulan itu dilepaskan, Star Territory dengan radius jutaan mil langsung menjadi abu. Kiamat dunia. Ekspresi Xieno Mu, Gunolan dan lainnya berubah seketika, mereka mundur dengan gila-gilaan. Pukulan ini ditambah pedang Mileye, kedua kekuatan dahsyat langsung membuat mereka merasakan kematian. Kalau tidak mundur, benar-benar akan mati. Di kejauhan, pukulan Eka Dao langsung mengenai pedang Mileye. Bang! Dalam sekejap, dua kekuatan mengerikan meletus di depan mereka berdua seperti letusan gunung berapi. Dalam sekejap, ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan, keduanya mundur dengan keras pada saat bersamaan. Selama mundur, tubuh fisik Mileye retak dan hancur berkeping-keping, kemudian musnah, dan tubuh fisik Eka Dao bergetar hebat saat ini, kemudian retak, dan jiwa spiritual mulai terbakar. Mileye mundur ratusan ribu kaki, dan ketika dia berhenti, jiwanya mulai menjadi ilusi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di sisi berlawanan, Eka Dao hanya memiliki tubuh fisik yang tersisa saat ini. Dia merentangkan telapak tangannya, lalu perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan tak berujung dari langit dan bumi berkumpul ke arahnya. Akhirnya, jiwanya yang agak ilusi mulai kembali normal. Tidak hanya itu, tubuh fisiknya sebenarnya mulai terbentuk kembali sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, aura di sekelilingnya semakin kuat. Melihat pemandangan ini, kedua Xieno Mu di samping tertegun. Apa operasi ini? Semakin kuat. Saat ini, Arlo gemetar tidak jauh di bawah. Ini adalah Eternal yang abadi. Eternal abadi, tubuh melebur menjadi alam semesta, tapi melampaui alam semesta. Alam semesta adalah abadi, tubuh fisik,
jiwa spiritual dan kesungguhan tekad adalah abadi. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa satu kepunahan dapat mengakibatkan terlahir kembali, dan satu kelahiran kembali adalah kebebasan sejati. Alam semesta ada di sini, dia selamanya ada di sini. Bersambung.